Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Rizal dalam Mas Guru Papua Channel. Nah, pada video ini kita akan belajar mengenal Microsoft Excel, di mana di dalamnya kita akan mengenal bagian-bagian pada Microsoft Excel pada umumnya, serta beberapa tools yang juga kita gunakan pada umumnya. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kita bisa menggunakan berbagai rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel yang dapat membantu kita dalam melakukan perhitungan suatu data dengan mudah. Nah, simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa klik subscribe jika teman-teman belum subscribe, dan jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Nah, sama seperti pada video sebelumnya, di mana kita sebelumnya belajar tentang Microsoft Word. Nah, Microsoft Excel ini merupakan anggota ataupun aplikasi yang berada pada kumpulan Microsoft Office. Nah, jika kita lihat bentuknya seperti ini, karena sekali lagi yang kami gunakan ini adalah Microsoft Excel 2021. Nah, nanti logonya juga akan berbeda di setiap versinya. Tinggal teman-teman bisa sesuaikan saja sesuai dengan versinya masing-masing. Nah, secara umum tampilan awal yang dihasilkan oleh Microsoft Excel ini tidak berbeda dengan Microsoft Word ya. Jadi kita langsung saja klik bagian blank workbook. Nah, di sini kita akan mencoba mempelajari atau memahami setiap item-item, setiap interface daripada Microsoft Excel ini. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman sekalian ya, kita mulai dari ini ya, dari lembar kerja ini. Jadi yang ini semua adalah lembar kerja ya. Dimana di sini bisa dilihat ada tulisannya sheet 1. Nah, ini adalah worksheet ya, disebut dengan worksheet. Worksheet dalam Microsoft Excel. Dan ini bisa ditambah sesuai dengan keinginan kita, berapa worksheet yang kita inginkan gitu. Nah, di sini misalkan worksheet 1 kita beri nama data siswa ya. Nah, kemudian worksheet 2 ini data buku dan seterusnya ya. Jadi itu bisa kita customize sesuai dengan keinginan kita ya, itu yang pertama. Jadi ini namanya worksheet. Nah, kemudian masih sama seperti Microsoft Word, yang atas ini semua namanya adalah menu bar ya. Jadi ini adalah namanya menu bar. Kemudian di bagian atas ini sama juga dengan Microsoft Word, ini namanya title bar. Jadi ini adalah judul daripada dokumen yang sedang kita buat gitu. Nah, kemudian di sini sama ya, masih sama juga dengan Microsoft Word. Di sini adalah untuk zoom out, zoom in-nya. Ya, lalu kemudian, nah di sini pada Microsoft Excel yang bagian atas, yang huruf A dan seterusnya nih, A, B, C dan seterusnya ini disebut dengan indeks kolom ya, dan ini disebut dengan kolom. Nah, ini indeks kolomnya, kemudian yang bawah ini 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah indeks baris atau yang biasa dikenal dengan row dalam Microsoft Excel. Nah, kemudian di sini ini ada tulisan J5 ya. Nah, ini akan berubah seiring kita klik sel yang aktif ya. Misalnya kita klik di sini, nah ini akan menandakan A1. Jadi di kolom A kemudian baris ke 1. Jadi seperti itu. Kalau kita klik di sini dia akan berubah, kolom E baris ke 3. Dia akan mengikuti. Nah, kemudian di sini, nah yang sedang teman-teman perhatikan, kotak-kotak ini disebut dengan sel ya. Jadi sel yang sedang aktif dan sedang kita tekan begitu. Nah, yang tidak kalah penting pada Microsoft Excel itu adalah bagian sini. Ini adalah formula bar, di mana untuk bagian tentang pembahasan formula bar ini nanti mungkin akan kami sajikan dalam beberapa tahapan ya, mungkin melalui video-video yang lainnya. Nanti selalu pantau saja di bagian kolom deskripsi seperti itu. Ya, kemudian seperti biasa lagi ya, kemudian di sini ada scroll. Ini bisa kita scroll ke atas ke bawah. Kemudian ini juga bisa kita scroll ke kanan dan ke kiri.
Oke, jadi seperti itu saja pengenalan pertama tentang Microsoft Excel yang kita punya ya. Di sini bisa kita lihat ada menu bar yang memiliki fungsinya masing-masing ya. Jadi ini hampir mirip dengan Microsoft Word, dan sehingga kami tidak perlu menjelaskan tentang Microsoft Excel ini lebih jauh lagi. Mungkin nanti kita akan masuk saja kepada rumus-rumus ataupun formula-formula yang pada umumnya sering digunakan. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk memahami sedikit beberapa rumus-rumus penting yang pada umumnya sering sekali digunakan dalam Microsoft Excel. Ya, kita coba di sini saya sudah memiliki beberapa data, ini hanya contoh data saja, ya. Nah, jika kita ingin menghitung jumlah, maka biasanya yang kita lakukan adalah menghitung dengan menggunakan kalkulator atau dengan menggunakan penjumlahan biasa. Namun jika di Excel, teman-teman tinggal mengklik sel yang diinginkan, kemudian kita bisa membuat rumus di dalamnya. Rumus itu ditandai dengan tanda sama dengan, kemudian karena ini jumlah, maka kita bisa ketikkan sum. Nah, sum ini fungsinya untuk menjumlahkan setiap angka ataupun setiap data yang kita inginkan. Nah, setelah kita klik sama dengan zoom, kemudian dalam kurung, kemudian kita blok sel yang kita inginkan atau yang ingin dijumlahkan. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kemudian kita tinggal enter saja. Nah, maka secara otomatis dia akan menjumlahkan data-data yang ada pada sel yang sudah kita blok tadi. Seandainya kita ingin merubahnya, maka misalnya ini kita ubah jadi 130 ya. Maka secara otomatis data yang sudah ada menggunakan rumus tadi pun akan berubah. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kita abaikan saja dulu yang ini supaya nanti kita belajar kaitannya apa, kenapa kita biarkan dulu. Nah, kemudian ada yang namanya rata-rata ya. Rata-rata ini juga bisa kita hitung. Jadi kalau kita menghitung rata-rata dalam matematika, itu kan biasanya kita menambahkan ya rata-rata tinggi badan dengan perkiraan tinggi badan ini. Dua ini kita tambahkan dulu, kemudian kita bagi dua karena itemnya ada dua. Namun di Microsoft Excel tidak perlu serumit itu. Ya, kita tinggal menginputkan saja rumus yang sudah ada ya, yaitu sama dengan, kemudian kita ketikkan average ya, kemudian buka kurung sama seperti tadi, lalu kita blok di mana kita ingin menghitung rata-ratanya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, dia akan menghitung otomatis rata-ratanya. Sama seperti sebelumnya tadi, jika di sini ada terdapat perbedaan data, misalnya kita ketikkan 150, maka nilai rata-ratanya pun akan berubah menyesuaikan dengan rumus yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, untuk hasil kali ya, jadi hasil kali ini bisa juga kita hitung dengan cara sama dengan, kemudian kita klik di mana sel yang ingin kita kali ya. Misalnya kita klik bagian ini. Nah, kemudian kita kasih tanda bintang ya. Bisa dilihat di sini ini tanda bintang. Kemudian kita klik sel yang ingin kita kalikan. Nah, jika sudah, maka kita tekan enter. Maka secara otomatis dia akan mengalihkan ya. Sama juga jika kita ingin merubah data, dia pun akan secara otomatis merubah datanya. Nah, untuk nilai terendah itu kita bisa menggunakan rumus yang disebut dengan sama dengan min ya. Jadi min ini nilai minimum. Nah, jadi sama dengan min dalam kurung. Kemudian kita blok datanya, lalu kita enter. Dia akan menampilkan otomatis nilai terendah dari dua data yang sudah kita blok tadi. Nah, untuk nilai tertinggi kita dapat menggunakan rumus sama dengan max ya. Kalau rendah itu min, kalau tinggi itu max. Nah, kemudian buka kurung, lalu kita blok lagi yang ini ya, lalu kita enter. Nah, memang benar kalau kita tidak menggunakan rumus juga langsung kelihatan ya. Jadi terendahnya ini, tertingginya ini. Namun bagaimana jika datanya itu banyak? Itu kan akan menyulitkan kita. Sehingga rumus ini pun akan memudahkan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, sekarang teman-teman lihat.
Ini kan kita perlu mengisi kolom-kolom yang ini ya. Jadi ini tidak perlu kita isi secara manual menggunakan rumus tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini ada kotak kecil ya, kotak kecil yang ketika kita arahkan ini jadi tanda plus. Ketika kita tarik ke bawah, maka secara otomatis dia akan muncul ya, mengikuti rumus yang ada. Nah, kita lihat dulu. Di sini tadi kan yang kita operasikan adalah average atau rata-rata B2 banding C2 ya, artinya B2 sampai C2 ini yang kita hitung. Nah, untuk yang ini dia akan otomatis menghitung B3 sampai C3. Ini juga sama, ini juga sama, dan ini juga sama. Nah, lakukan itu semuanya ya, seperti ini. Oke, kemudian kita buat juga di sini. Nah, oke ya, jadi seperti ini. Jadi ini akan benar-benar memudahkan kita dalam, menghitung suatu, data ya atau angka-angka. Nah, ini juga sama kita hitung jumlahnya, kita tarik saja ke kanan, maka akan jadi seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, ini ada hanya rumus-rumus umum saja teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian ingin belajar, lebih banyak silahkan googling saja, di internet banyak sekali rumus-rumus yang sudah disediakan. Dan pada video ini kami juga akan menyematkan dari website cnbcindonesia.com, di mana di sini dari tim CNBC Indonesia sudah membuatkan 20 rumus Excel yang sering dipakai dalam dunia kerja. Ya, dan ini juga merupakan rumus-rumus yang sering sekali kami gunakan, baik itu sum, max min, average, count, konta, trim, if, dan lain sebagainya. Karena kalau ini akan dijelaskan satu per satu, maka akan membutuhkan waktu yang cukup ekstra. Namun jika teman-teman ingin membaca dan mencobanya sendiri, silahkan dicoba masing-masing, dan jika menemui kendala, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan kemudian untuk beberapa hal lain yang berkaitan dengan Microsoft Excel ini, akan kami share secara bertahap melalui akun-akun media sosial kami yang sudah kami sematkan di bagian bawah video ini. Baik, seperti itu saja video yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe jika teman-teman belum subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video baru berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.